Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa duriyatihi ajma'in. Matur nuwun dulur-dulur sedanten. Terima kasih kepada saudara-saudara semua yang masih setia dengan channel ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kebarokan oleh Allah. Umur yang barokah sehingga pada hari ini kita masih bisa berjumpa lagi. Untuk belajar ilmu-ilmu agama. Apa yang perlu dikupas, dibedah. Agar bisa merubah akhlakul karimah kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena namanya ilmu-ilmu syariat. Itu kalau jenengan tidak dibedah secara kemakrifatan, itu tidak akan sampai. Tidak pernah sampai. Bahaya Kak. Semua, apa saja, sholat, wudhu, puasa. Dan juga tentang hikayat-hikayat, cerita-cerita, atau sejarah-sejarah yang ketika jenengan hanya bisa menelan mentah-mentah, nanti juga timbulnya bahaya loh. Bahaya. Kita kasih contoh, baginda besar Nabi kita, junjungan Nabi agung kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Itu sudah memberikan ilmu yang kalau kita bisa mengkaji, bisa menjadikan akhlakul karimah kita ini lebih baik. Maka kita ini bangga sebagai umatnya Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Kita bisa belajar dari sejarahnya, itu aja sudah bisa menambah ilmu kita. Makanya kadang orang ini nggak mau mencari apa sih. Ini ilmiah apa tidak? Harusnya kan kayak gitu. Coba ya, ini maaf saja, maaf saja. Bukannya saya apa, saya ini suka mengkupas, senang saya cari ilmunya. Ini kok sampai kayak gini, karena apa? Secara ilmiah ini saya pengen, secara ilmiah ini harus masuk. Contoh ya, ketika dikatakan Rasulullah dulu lahir ya, hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul Awal, artinya Rabiul Awal atau bulan Maulud ya, Rabiul Awal. Tahunnya, tahun ke? Nah, ini. Ini kalau secara ilmiah saja lur ya, kalau secara ilmiah. Ini secara ilmiah saja kalau saya, ini maaf bukan, saya percaya itu dan saya senang sekali. Dengan adanya itu kita bisa belajar lebih baik lagi ke ibadah. 12 Rabiul Awal, ini kira-kira era Majapahit dan Rasulullah itu duluan mana? Ini yang saya pertanyakan. Duluan mana? Kalau duluan Rasulullah, harusnya Majapahit juga udah punya kalender. Enggak. Itu kan beda. Sekarang kita tarik lagi. Ketika Bung Swihu, ya, Bung Swihu, ini pernah menjabat ya, di Majapahit. Yaitu menjadi guru spiritualnya daripada Raden Kertawijaya loh. Berarti kan sudah ada kalender. Kalau ini memang benar-benar orang-orang Islam dulu ya, lur ya. Ini maaf bukan saya. Ini saya senang karena apa? Dengan adanya ini saya bisa lebih belajar lagi. Saya bisa lebih mengkupas lagi. Makanya ini saya yakin ini memang hak, bagus. Makanya ini saya bedah, ya. Ini maaf bedah. Maaf saja.
Ini suatu ilmu yang sungguh luar biasa, makanya saya bangga, saya senang sekali. Saya menjadi umatnya baginda besar Muhammad Rasulullah. Saya sangat bersyukur sekali, Lur. Bersyukur. Ya, karena Rasulullah suri tauladan, baginda besar suri tauladan. Maka dia memang kekasih Allah. Betul. Ya, ini. 12 Rabiul Awal itu ditarik dari angka 1 dan angka 2. Ayo kita bedah aja, Lur, ya, kita bedah. Kita bedah biar dapat ilmunya, ya. Ini. Jadi nanti pas ketika di bulan Maulud sama lebih enak kayak gitu. 12 Rabiul Awal, 12 ini angka 1 dan angka 2. Artinya apa? Ketika jenengan ini mau menuju yang ke-1, ya, di situ udah ada, ya. Harus kendalikan yang jamak dengan yang tunggal. Artinya kayak gitu. Untuk menuju kepada Allah Ta'ala, Allahu Ahad, 1, ini jenengan harus berpedoman pada 2. Yaitu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Ucapan dan tindakan. Ya, Lur, ya. Syariat dan ma'rifat, yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tersurat dan tidak betul. Yang tersurat dan tersirat. Kalau yang tersurat ini tertulis. Kalau yang tersirat ini tidak tertulis. Nah, paham ya? Ini 1. Untuk menuju kepada Allah, jenengan harus sama. Ketika jenengan melakukan perjalanan, harus menggunakan kaki 2, kanan dan kiri. Itu, Lur. Ya. Hidup di dunia bisa adanya terjadi anak karena adanya 2 orang, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki semua, ya nggak keluar, mencatat nggak bisa, Lur, ngawur. Guyu kayak yune. Nongeng masalah mrono angguyu. Kayak ono sing edak-edak siji kleset ono apa wis mulai. Ya iya, paham ya? Tanda mbakku. Ya. Jadi untuk menuju kepada Allah Ta'ala kita harus berpedoman pada 2. Maka Rasulullah mengatakan, ku tinggalkan perkara di dunia ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Ucapan dan tindakan. Ini. Agar apa? Agar Rabiul Awal. Rabi ini sempurna. Rabi. Kalau dalam bahasa Jawa akhirnya dibilang rabi, menikah, sempurna. Ya. Bertemunya antara laki-laki dan perempuan, antara Adam dan Hawa, antara dohiriah jenengan dan rasa. Akhirnya sempurna. Ya. Kalau orang belum punya rasa, belum sempurna. Masakan belum ada rasanya, sempurna enggak? Nah, inilah. Maka rabi atau robi ini adalah sempurna. Awal ini adalah paling utama. Jadi keutamaannya adalah jenengan harus sempurna. Maka untuk sempurna gimana? Kesempurnaan itu bisa jenengan dapatkan dengan mempelajari wudu. Karena apa kalau saya bilang wudu? Loh, kalau jenengan pengen membedah Al-Quran, jenengan harus berwudu. Loh, itu Lur. Akhir temu, Lur. Maka belajar wudu thariqah, wudu ma'rifat. Jenengan harus belajar ketika tangan ya membasuh. Ini artinya apa yang jenengan terima, jenengan ambil. Ini yang harus hak yang diridhoi Allah Ta'ala, Lur, ya. Itu sudah ada di pengajian thariqah, wudu thariqah. Ada, kalau suaranya nanti kurang jelas, jenengan bisa komen, nanti tak bikin lagi, Lur, ya. Lain kali, ya. Ini kita berjalan, naik ke puncak gunung. Kayak gitu, Lur, ya. Ya, yuk. Oh, jangan ngantuk, yuk. Kuwi arep dinomi. Ngono ngantuk tok. Nek krungu masalah sempurna lanang wedok langsung mripate melek ombong ngono ora oleh ya, ngaji ki sing bener. Pemene sing siji ketelok ngilang men ampre pinteran. Ya. Ya, kita teruske ya, tak teruske ya. Rabiul Awal. Jadi jenengan untuk menuju kepada Allah berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Syariat dan ma'rifat, jenengan harus mencari kesempurnaan. Yang paling utama adalah mencari kesempurnaan. Sempurna, yaitu dengan berwudu. Sempurnanya wudu, sempurnanya sholat, sempurnanya puasa. Lho ngono lho ya. Nah, iki apa? Ya, lalen iki. Ya, sempurna.
Loh, kok tahunnya tahun gajah? Bingung lagi jenengan. Tahunnya tahun gajah, bingung ya sampean no? Tahunnya tahun gajah. Gajah ini filosofi lur. Sekarang saya pecah ya gajah. Pecah gajah. Satu. Gajah ini belalainya panjang. Curut. Hidungnya apa? Panjang. Hidung ini filosofi daripada hablum minan nas. Artinya orangnya berhablum minan nasnya bagus lur. Guyub rukun. Wah, ya. Iku maka terjadi namanya sholat berjamaah. Ya, lur ya. Ini mulanya hidung itu walaupun satu lubangnya dua. Artinya apa? Ya, diawali dengan diri kita yaitu berumah tangga. Dalam satu rumah yaitu hidung, lubangnya ada dua laki-laki dan perempuan. Paham lur? Lah terus takau, lah sing bojone telu utawa papat golongane mosok akeh Mbah, ya iku gak roh aku urusane dhewe. Pokoke Gusti Allah ki wis ngai simbol irung siji, bolongane loro. Nek sing bojone punjul tek siji, berarti mesbok ngono ya. Gawe bolongan dhewe kene ngono ya. Ngono. Ya, maksudnya ngapunten ya. Ngapunten bukan saya ini untuk guyon edukasi toh ya ini ngapunten sangat ngapunten saestu ya ngapunten ya. Nah, ini ya jadi belalai panjang itu adalah simbol daripada hablum minan nas ya. Terus yang kedua telinga lebar ya wah artinya apa kita ini bisa jeli mendengar segala sesuatu tanpa istilahnya langsung ya menilai jelek ataupun buruk, tapi kita kaji dulu ya. Nah, jadi ketika mendengar segala sesuatu dikaji kayak gitu loh telinga ini loh ya. Dengan apa gajah itu ya dengan telinga yang panjang kayak gini nguak artinya siap menerima kritik, saran ataupun hujatan. Dia enggak istilahnya cepat terpengaruh dengan emosi. Lihat gajah ini enggak emosian lur, tenang, klunak, kluno ya. Nah, gajah ya, dia kakinya besar. Artinya apa? Dia kokoh dalam perjalanan. Harus kokoh perjalanan, harus kuat. Mendapat ujian apapun harus kuat, jangan sering sambat, tidak diperbolehkan. Paham lur? Ya, itu. Lagi apa lagi? Gajah itu. Ya, gajah belalai sudah. Ya. Oh, dia suka di air. Mencari air. Artinya apa? Dia suka mencari ilmu. Apalagi? Ya, apalagi dia hidup berkelompok, berkoloni. Dia senang guyub rukun. Dia suka hidup gotong royong. Artinya simbol gajah. Jadi apa? Kita ini kesempurnaan kita ini apa? Berhablum minan nas dengan baik. Ya, selalu mendengarkan yang baik. Senang guyub rukun, mencari ilmu, senang gotong royong, jangan saling menghujat lur ya. Jangan jadi lato-lato, tidak boleh ya. Jangan mau dibenturkan dan jangan suka membenturkan lur, tidak boleh. Dosa itu di agama Islam, tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya, jangan ikut ada fenomena lato-lato, jangan sampai terpengaruh. Artinya terpengaruh dalam sifat ya. Itu kemarin sudah saya kaji lato-lato. Itu, paham ya? Itu tahun gajah. Itu kalau jenengan ini mengkaji secara mutasyabihat, artinya ilmu-ilmu yang terdalam biar dapat ilmunya. Makanya ini kalau di bulan Maulud jelaskan kayak gini. Jadi paham untuk memperingati namanya juga memperingati. Lah ketika memperingati itu adalah mengelekkan. Memperingati itu mengelekkan lur. Jadi mengelekkan jenengan atau mengingatkan jenengan. Agar apa? Agar ingat pada tanggal 12 Rabiul Awal ini ada lahir ya seorang nabi agung yaitu Nabi Muhammad lah. Artinya jangan lahir di bedah. Kenapa kok Nabi agung ini? Karena tanggal 1 dan 2, 12. Artinya kita untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Nggak gitu. Ya, dai ini. Untuk menuju kepada Allah Ta'ala, kita harus berpedoman pada dua. Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ngono ya kok dai. Nek bambu kan ora lur. Ya, karo rokok. Ini ya. Oke menjadi yang paling pertama adalah kesempurnaan. Kesempurnaan dalam apa? Berhablum minan nas. Kesempurnaan dalam apa?
Ya, jangan punya kederajatan, nggak usah mencari kederajatan. Maka gajah ini nggak ada tanduknya. Ya, tapi adanya apa, Lur? Gading, gading di depan. Ya, artinya dia mengedepankan kebaikan, kekuatan di depan. Dengan putih, ya Pak. Ya, selalu dia berpikir untuk ke depan ini kebaikan untuk orang lain. Iki ngono, ya, mudeng ya. Dua, ngono ya. Gading. Tuh, paham ya? Itu. Lah terus akhirnya punya bapak yang namanya Abdullah. Abdullah ini mengabdi kepada Allah. Mudeng lir ya? Nah, Abdullah mengabdi kepada Allah. Jadi jenengan harus mampu mengabdi kepada Allah. Loh, kok jenengan mau mengabdi kepada Allah? Karena apa? Punya ibu namanya Aminah. Yang harus jenengan membawa amanah-amanah dari Allah. Lu amanah dari Allah itu apa? Nah, itu pertanyaannya apa? Ya kayak gitu ya. Nah, akhirnya punya istri namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah, Lur. Siti Aisyah. Apa itu Siti Aisyah? Ngopi dulu sebentar, Lur. Bismillah. Ibu daripada kaum muslim dan muslimah, artinya jenengan harus bisa, kita semua harus bisa mengayomi muslim dan muslimah. Bagaimana, Lur, punya Aisyah? Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah, dia menikah, rabi, kesempurnaan. Akhirnya akan menghasilkan anak, yaitu Fatimah atau lu ngono. Ya, dengan welas asih itu, Lur, pengkajian. Kanjeng Nabi lahir dinane Senin. Lah kenapa kok lahir dina Senin? Nah, iki kelewat sithik maneh ora tok ngelekke. Terhanyut dalam cerita saya ya, Wo. Jenengan seperti terhipnotis mendengarkan kajian saya ya, Wo. Karena jenengan belum pernah dengar pasti ya, Wo. Hebate ngono ambu iki. Ngalem dhewe ra kae iki. Memuji diri sendiri itu. Mencari aja njaluk alam awake dhewe ngono kae iki ngomong edan. Ya, ngono ya. Senin ya. Senin senenge isine donya, ya. Senenge isine donya. Mulane untuk senenge isine donya jenengan tadi ya harus berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis menglereti. Apa sing disenengi nang isine donya? Ya kuwi masalah amanah-amanah apa sing digawa Gusti. Apa yang dipaenake Gusti Allah. Gusti Allah marengke amanah sing kene harus kita senangi. Apa itu? Beribadah kepada Allah Ta'ala, berbuat baik kepada setiap manusia, ya, ya, Lur. Melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ki ngono, Lur. Mulakno senenge isine donya. Lah nek wis Selasa senajan lara tersara ngono, Lur. Nek Senin Selasa senajan lara tersara ya. Mulane Kanjeng Nabi lahir dina Senin. Lahir hari Senin, senenge isine donya. Lho, dari orang yang suka keduniawian, yang maksudnya mudeng sampean, mudeng. Ya, mudeng ya. Mudeng sampean sing dari nanti orang yang suka senangnya isinya masalah duniawi disuruh mulai melunturkan, disuruh mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, syariat dan ma'rifat. Ngono. Mulano yang kemarin saya udah 0 sampai 40 ya, 40 sampai 60 ini sebenarnya berangkai, Lur. Berangkai. Sebenarnya masih banyak kajian-kajian ini. Nggak akan habis. Ditelan waktu itu nggak akan habis kita. Kita mengkaji setiap hari, edukasi setiap hari. Insya Allah, karena apa? Ilmu Allah itu, ya, ibarat, ya, ilmu Allah itu ibarat semua samudra di dunia ini dijadikan bak tinta, ya, ditambah lagi, ya, 7 samudra yang diisi lagi, ya, karena kering diisi lagi, karena sudah habis diisi lagi 7 samudra lagi. Ini untuk menuliskan ayat-ayatnya Allah itu belum cukup, Lur. Banyak, Lur, ya. Ayat apa ilmunya Allah itu banyak, ya. Itu ini diumpamakan semua air samudra diibaratkan tinta itu, Lur.
ditambah lagi dengan 7 samudra lagi. Ya, diibaratkan itu tinta. Untuk menulis ilmu-ilmunya Allah itu belum cukup, Lur. Belum cukup yo. Iku bayangke yo, sesuatu yo. Wes yo. Wah, wes songko akeh yo ilmune yo. Nah itu makanya apa? Insya Allah saya edukasi tiap hari kayak gini pasti ada saja. Karena ayo kita bareng-bareng untuk mencari ilmu-ilmunya Allah. Agar ibadah kita ini nggak ngawur. Ibadah kita ini akhirnya mengena. Zaman tahu 12 Rabiul Awal hanya sekedar sejarah. Lah kalau jangan nggak dikaji dapat ilmunya dari mana, Lur? Ngerokok saya yuk. Paham ya? Paham ya? Jadi itulah pengkajian Maulid sebenarnya ya. Urung. Pernah dengar kajian bulan Maulid pengkajian kayak gini? Udah pernah dengar belum? Loh ini baru dengar, ayo berarti bohong. Berarti saya sudah kapan? Barusan kayak gitu ya. Nah, ini dengar ya. Jadi Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal itu artinya kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis, syariat dan ma'rifat dengan menjaga banyak filosofinya ya. Paham ya? Dulu ya. Itu ya 12 Rabiul Awal. Terus bapaknya namanya Abdullah, kita mengabdi kepada Allah Ta'ala membawa amanah. Itu, paham ya? Lahir di Senin. Makanya apa? Kalau hari Senin, itu akhirnya banyak orang mengatakan kita disunahkan untuk berpuasa. Apa karena berpuasa? Karena kita harus bisa ngempos rasa tentang keduniawian. Artinya kita bisa mengendalikan tentang keduniawian. Keinginan kita harus bisa kita kendalikan. Maka hari Senin ada namanya puasa Senin. Sunah ya Lur ya? Ya kan? Nah, ada lagi puasa Senin ke Kemis ya. Kemis karena mingin isine suwarga. Kepingin mlebu ing nah, nek sampean kepingin mlebu ing swarga, ya sampean kudu ngempos rasa. Tapi ketika sampean poso, ya aja ngarep-ngarep swarga, tapi ngarepono ridhone Gusti Allah. Harus mencari ridhonya Allah Ta'ala. Paham yuk? Paham Lur? Paham. Alhamdulillah, barakallah ya. Jadi sampean ini pengkajian bulan Maulid ini kayak gini Lur ya. Jadi lebih mengena dapat ilmunya enggak Lur? Ya, banget. Iya. Alhamdulillah, biar kok Maulid kayak gitu. Enggak. Makanya apa? Kita ini disuruh memperbanyak membaca sholawat Nabi. Sholawat ini memuji. Nabi ini adalah orang yang pengen dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita ini harus berbuat baik kepada hablum minan nas. Apalagi sesamamu muslim. Jangan bertengkar, jangan gontok-gontokan, jangan merasa benarnya sendiri. Nggak boleh Lur. Apalagi kok sama muslim, kok menghujat, menfitnah, mencari kebenarannya sendiri. Ojo Lur. Setunggal sak wadah, ojo nganti pecah ya. Ojo hati-hati usum latu-latu ya. Kaum muslimah jangan mau, jangan bentrok-bentrok mencari kebenaran sendiri. Ayolah. Ayo Islam ini jadikan ukhuwah Islamiyah rangkup. Ngono ya. Sedulur kabeh wong muslimah aja gontok-gontokan, jangan merasa menangnya sendiri, jangan merasa benarnya sendiri, ndak boleh. Kalau orang sudah merasa benar berarti sombong, berarti menganggap yang lain salah. Kita ini di dunia ini saling mengingatkan, saling belajar Lur. Saya juga belajar dari jenengan. Ya kayak gitu. Ya, itu namanya iqra, membaca. Maka nulis tanpa papan, maca tanpa aksara, gumantung tanpa cantelan. Mudeng Lur, ya. Nek sik bingung kae takok admine engko mulakno. Makanya ya, jenengan kalau masih bingung bisa minta nomor HP kepada adminnya. Nah, biar adminnya semangat, jangan bantu dengan subscribe. Ya, mesake. Kasihan itu adminnya, mbah kayak gitu. Itu lemes karena apa? Jangan nggak subscribe, makanya subscribe kalau suka channel ini. Ya, jangan lupa like, comment, share. Kayak gitu, subscribe kayak gitu. Saya tadi dibilangin sama adminnya, ya Mbah, suruh subscribe Mbah. Ya nanti tak bilangin sama dulur-dulur kayak gitu toh. Ya. Maaf ya, moga barokah kajian ini. Yo, bingung aku manglengannya ya, so. Ya. Nah, semoga kajian apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk jenengan semua, bisa dijadikan tambahan ilmu-ilmu ibadah jenengan. Akhirnya ibadah jenengan gak ngawur, ya. Ibadah jenengan bisa paham, jenengan bisa mengkaji semua apa yang ada hikayat-hikayat di yang jenengan dengar, ya. Bukan untuk hanya kepintaran, tapi untuk menjadikan
Alakul karimah jenengan biar lebih baik dan lebih baik lagi ya. Semoga bisa bermanfaat untuk dulur semua, bisa menjadikan kebarokan semua. Semoga Allah melancarkan rezeki jenengan semua, memberikan kesehatan untuk semua jenengan dan keluarga jenengan, dan keluarga jenengan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, agar mendapatkan keridhaan daripada Allah Ta'ala, biar kita selamat di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.